Shalom, haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah bagi keluarga besar GPD Maranatha yang ada di tempat ini dan seluruh jemaat dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Hari ini tanggal 31 Maret tahun 2024 ya. Tidak terasa ini adalah hari terakhir di bulan Maret ya. Jadi sudah 3 bulan kita ada di tahun 2024 ya. Seperti tadi yang disampaikan, umur bertambah nanti ya, tapi dalam catatannya Tuhan itu berkurang. Menjadi misteri bagi kita tidak tahu kurangnya ini kapan akan berakhirnya. Kita tidak pernah tahu. Tapi biar itu tetap membuat kita tetap semangat mencari Tuhan. Dan hari ini di hari Paskah ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran yang luar biasa dalam tema khotbah pada hari Paskah pada hari ini, mencari Dia yang hidup ya. Judulnya adalah mencari Dia yang hidup. Mari kita buka bersama ya. Satu kisah yang luar biasa ya, kegemparan terjadi pada waktu Yesus bangkit. Lukas pasal 24. Kita bangkit berdiri, kita membaca Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12 bergantian. Saya baca lebih dahulu. Kalau saya mau baca ayat sebelumnya dan di atas ayat itu ada judul kebangkitan Yesus. Nah, saya baca, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Tuhan, itu ayat 56 ya. Jadi Yesus dalam kondisi mati hari Sabat, ya kan? Hari Sabat. Ayat 24, ayat 1 dan nanti pergantian kita baca. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya memang selalu ingin selalu menyampaikan firman ya, bukan satu kesengajaan atau bukan suatu saya sengaja mau cari panjang ayat-ayat baca. Tidak. Di balik itu semua saya ingin kita semua tuh punya satu kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Karena kalau kita baca ayat-ayat tadi ya, ada satu yang miss terjadi ya. Di mana yang datang ke kubur, versi dari Injil Lukas ini adalah perempuan kan. Kalau kita baca ayat ke-55, tolong dibaca ayat 55-nya, ayat ke-55. Yang datang ke kubur itu siapa? Siapa yang datang? Ayat 55. Lukas 24 ayat yang enggak, Lukas 23 ayat 55. Lukas 23 ayat 55. ke 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Iya, puji Tuhan, silakan duduk.
perempuan-perempuan ya. Jadi dijelaskan siapa mereka di ayat ke-10. Ada Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga. Ayat 10 tadi kan, ya kan? Yang bersama-sama dengan mereka, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, bahwa tadi saya bilang kita harus punya satu kerinduan ya, sebelum saya masuk dalam khotbahnya untuk sebagai kata pengantar, memiliki satu kerinduan untuk membaca Alkitab, membaca kitab suci. Kami keluarga kalau malam itu baca Perjanjian Lama, kalau pagi baca Perjanjian Baru. Ya, kita sudah masuk dalam Perjanjian Baru itu dalam kitab Yakobus. Kalau Perjanjian Lama kita sudah masuk dalam kitab 1 Samuel. Sejak kami menikah, ya. Jadi mungkin sudah berapa kali kita sudah baca dari kitab Perjanjian sampai Wahyu itu sudah berapa kali. Mengapa saudara-saudara? Karena kita tahu bersama Alkitab ini adalah firman Allah, ya. Karena kalau kita baca tadi, mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata, "Aku akan mati, tapi aku akan bangkit." Ini yang lupa dari mereka, ya kan? Karena ketakutan itu kan membuat orang tuh suka lupa. Nah, itu yang pentingnya kita baca firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, mencari dia yang hidup. Injil Lukas ini kan menceritakan bahwa perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah, ya kan? Jadi ada semacam satu tradisi di sana, ya kan? Mayat itu tuh dia apa? Dikasih rempah-rempah, ya, biar awet, gitu kan? Ya, karena mereka itu mayat itu bukan masuk ke dalam tanah, tapi dimasuki dalam gua, gitu, ya kan? Supaya mayatnya itu awet, ya kan? Namun mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di sini mereka belum ingat, belum, kalau bahasa sederhana, bahasa orang Jakarta, belum apa, ngeh, ya kan? Belum ngeh bahwa Yesus kan pernah bilang sama mereka, ya kan? Aku akan bangkit. Nah, gitu. Nah, saudara, catatan kecil buat kita semua, ya. Jangan pernah lupa perkataan firman Tuhan, ya. Jangan. Firman Tuhan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau kau berkata, aku sehat, kamu pasti sehat. Kalau kau berkata, aku diberkati, kau pasti diberkati. Amin. Tapi kalau kau berkata, aku akan susah, benar-benar susah. Ya, jadi memang benar perkataan firman Tuhan. Perkatakan yang baik. Perkatakan yang baik. Jangan yang jahat. Perkatakan yang baik. Karena mulut orang percaya ini mengandung kuasa. Ya kan? Jangan. Semarah-marahnya kita kepada orang lain ini sama saja. Jangan sampai mulut kita ini mengumpat, ya, apalagi mencaci maki, apalagi mengutuk-ngutuk. Ingat kan waktu hari Jumat kemarin saya sampaikan firman, Petrus kan bilang waktu Yesus dicaci maki, dia tidak balas mencaci maki, ya kan? Jadi memang mulut orang percaya ini harus dijaga, ya. Itu lahirnya dari hati dan pikiran kita. Amin. Nah, saudara, perhatikan ya. Justru yang mereka jumpai ada 2 orang, dan kita tahu ini 2 orang ini adalah malaikat Tuhan, ya. 2 orang ini ngomong begini nih, ya. 2 orang ini ngomong begini. Mari lihat apa perkataan yang luar biasa yang saya jadikan ini judul tema Paskah kita, judul khotbah Paskah pada hari ini. Tolong dibaca ayat yang kelima itu. Lukas 24 ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Oke, stop dulu di sana ya. Perhatian. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Itu kan kalimat yang sedang diucapkan oleh 2 orang itu ya. Saya sekarang mau tanya, ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Artinya apa? Artinya apa nih? Artinya dia telah hidup. Betul nggak? Betul kan? Artinya dia telah hidup. Artinya Yesus hidup. Dengan kata lain, bahasa yang suka Yesus telah apa? He is risen. Dia telah bangkit. Katakan haleluya, amin. Nah, tolong dibaca ayat ke-6 ya. Ayat ke-6.
ia belum selesai tidak itu. ada di sini. Iya. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. ketika ia masih di Nah, Galilea, ini yang dikatakan Yesus. Tolong baca ayat 7-nya. yaitu bahwa anak manusia Iya. diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, Nah, dan akan Kita bangkit pada hari yang kita baca 2, 3. Dan akan bangkit pada hari yang yang ketiga. pujikan. Silakan duduk. Ini loh. Asik nggak? Ya kan? Ini kan luar biasa. Jadi 2 orang ini yang kita percaya dia adalah malaikat Tuhan. Dia bilang begini. Dia tidak bilang, oh di sana mayat Yesus. Silakan ibu-ibu kasih rempah. Enggak. Enggak. Mengapa kamu mencari dia hidup? Dengan kata lain ya malaikat ini ya, kita boleh mengerjakan apa saja, boleh menafsirkan apa saja. Dengan kata lain kayak, bisa setuju gak kalau saya bilang begini? Kayak menyindir. Kamu nih lupa ya? Yesus kan pernah bilang nih, ya, Yesus nih pernah bilang nih, aku memang akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, ya kan? Namun aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kayak nyindir nggak? Aku mau tanya, saya mau tanya. Seperti menyindir nggak? Hah? Halo, halo. Toh, Pak David, seperti menyindir kan? Seperti kan kalau kita menerjemahkan, menafsirkannya kan? Nah, saudara, kita tuh jangan sampai ya disindir oleh Tuhan, ya kan? Aku sudah banyak berkati kamu, aku banyak menolong kamu. Itu yang saya singgung di hari Jumat. Masterpiece itu apa? Karya terbesar apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Itu. Maka itu dasar yang paling benar itu, saya bilang, baca Alkitab, baca firman Tuhan, ya kan? Saya mendorong, saya puji Tuhan, tadi dalam kesehatan Pak David ya, menyampaikan kepada keluarga di rumah pesan Tuhan yang ada di tempat ini. Ini benar, kami Pak kita juga dengan khotbah ya, bahwa sampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita yang belum sempat beribadah, yang lama tidak beribadah, supaya dia disegarkan oleh firman Tuhan. Diingatkan bahwa hidup ini hidup karena anugerah Tuhan. Gitu. Apakah kemudian hatinya mau datang kepada itu bukan urusan kita lagi. Urusan kita adalah menyampaikan firman. Tapi persoalannya bagaimana kita mau menyampaikan firman kalau kita sendiri ya tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar firman Tuhan. Maka itu saya bersyukur sekali Pak David bersaksi, puji Tuhan ya, kemuliaan bagi Tuhan, hamba yang kecil ini bisa jadi berkat lewat khotbah-khotbah yang ada, ya kan, hingga dikuatkan ya tetap jalani hidup hari-hari kita, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita merasa tersindir harus puji Tuhan, bro. Artinya apa? Satu, kita masih punya akal budi, ya kan? Yang bahaya kalau kita tidak merasa apa-apa. Itu yang mengerikan. Itu udah keras tegakkanku, keras bebal. Itu seperti Fir'aun yang sudah dikasih tahu oleh Musa tidak mau berubah, ya kan? Sampai 10 tulah, kan? Itu jangan kita seperti begitu. Amin. Nah hari ini saudara, momentum Paskah yang luar biasa. Kedua orang ini berkata kepada umat, ngapain kalian cari yang hidup di antara orang mati? Kita kalau mau ke kuburan, mau kayak Pak David kalau ada rencana mau ziarah ke makam orang tua, ya kan? Pasti kan ziarah namanya kan? Orang bilang nyekar ya, ziarah kan? Jadi hanya mengingat kebaikan dulu kan? Kita kan nggak mungkin mencari hidup di situ, betul nggak? Pasti yang kita lihat yang mati kan, yang jasadnya yang sudah ada di dalam tanah. Tapi kalau ini enggak. Dan inilah di titik inilah yang terkadang membuat orang percaya lupa bahwa selama ini kalau kita melihat menoleh ke belakang ya, mengingat lagi betapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita lakukan. Amin. Jangan sampai kita lupa waktu kita hadapi persoalan, hadapi masalah, hadapi apapun, dalam pekerjaan apapun. Jangan pernah lupa bahwa di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menolong hidupmu, dan di waktu yang akan datang dan waktu akan seterusnya Tuhan masih tolong hidup kita. Amin. Dasarnya firman Tuhan, aku akan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Bisa menangkap maksud saya ya. Ini baru bagian pertamanya ya, baru masuk.
bab 1 ya, baru kita masuk yang kedua. Nah, kebangkitan Yesus, saudaraku, membawa kegemparan pada masa itu. Gempar. Tapi yang saya mau katakan pada pagi ini, bagaimana perempuan-perempuan ini, tentu kita melihatnya dari perspektif Injil Lukas ya, bahwa perempuan-perempuan ini berusaha untuk melihat Yesus. Sekalipun sudah jadi mayat. Itu dalam pikiran mereka, ya kan? Dia tetap ingin melihat Yesus. Nah, puji Tuhan saudara-saudaraku, dari kisah ini, dari wanita-wanita ini, ya, saudara-saudaraku, kita mau belajar dan merenungkan 3 hal. 3 hal pada hari ini saya bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang juga menonton video Harmony. Satu, momentum kebangkitan Tuhan Yesus atau momentum Paskah mendorong kita untuk memiliki kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Kita mau mencari Dia yang hidup, yang sudah bangkit, bukan mencari Dia yang mati. Amin. Jadi yang pertama, ya, momentum kebangkitan atau momentum Paskah mendorong kita untuk terus memiliki kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, atau dengan kata saya ingin kata menjalin persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat ayat dalam kitab Nabi Amos. Kita buka Nabi Amos. Amos pasal yang kelima. Ini luar biasa ya. Tolong dibacakan ayat 4, 5, dan 6 dari Amos pasal 5. Kitab Nabi Amos pasal 5 ayat yang keempat, 5, dan 6. Judulnya di sana kan Jalan Menuju Hidup. Dia tolong dibacakan. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Iya. Jalan yang menuju hidup. Yes. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Iya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Katakan amin. Amin. Janganlah kamu mencari Betel. Iya. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya Amin. jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi mereka. Katakan amin. Menarik saudara-saudara. Di ayat ke-6 itu ya, saya renungkan begini ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Kita ini kan kalau kita mau telusuri ya, kita ini sebetulnya keturunan Yusuf. Ya. Tapi jangan sampai karena kita tidak mencari Tuhan, akhirnya kita ini dimakan habis oleh api. Mengerti nggak maksudnya di sini? Jangan sampai kita mati sia-sia. Jadi kuncinya di sini, judulnya aja di sana kan Jalan yang Menuju Hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, ini versi Perjanjian Lama melalui Nabi Amos. Tuhan sampaikan untuk orang percaya kepada kaum Israel, dan kita percaya bahwa kita adalah Israel rohani, saudara-saudara. Ya, maka yang pertama, momentum Paskah. Momentum Paskah itu mendorong kita untuk tetap terus secara konsisten, kontinu, dan berkomitmen ya untuk memiliki kerinduan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya tambahkan satu ayat lagi yang seringkali suka kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-6. Tolong dibacakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Iya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Katakan amin. Amin. Siapa yang mengikatkan Mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. apa fungsi mengikat diri? Untuk Menjadi satu. menyatukan. Gitu. Sederhana. Jadi artinya saudara, ada kerinduan Tuhan di sini supaya kita tidak jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh. Yang suka melepaskan ikatan kan bukan Tuhan, tapi kita.
Betul nggak? Itu yang tadi hari Jumat saya sampaikan, yang tadi juga disebut dalam kesaksian. Dia tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Ini kan mengerti kita kan ayat firman Tuhan dalam Petrus itu. Yang saya bilang jangan gagal paham ini, ya kan? Jadi yang menjauhnya kan manusia. Amin. Ya kan? Jangan seperti kayak lagu dunia. Aku jauh, engkau jauh. Pernah kan ada lagu ini kan, lagu lama kan ya? Enggak, kita nggak begitu. Enggak. Maka itu mengikatkan. Kalau saya catatan saya dibilangnya mendorong dengan membaca firman Tuhan. Wanita-wanita ini kan luar biasa, saudara-saudara. Mereka ini banyak terlibat dalam pelayanan, baik hati kepada Yesus. Ya, ada ayatnya saya agak lupa di mana dari Injil, mereka rela mengorbankan hartanya untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bahkan Yesus mati pun mereka terlepas daripada mereka lupa dengan perkataan Yesus di Galilea bahwa dia akan bangkit. Ya, mereka datang itu mempersiapkan rempah-rempah loh. Itu kan luar biasa kan cintanya kan, luar biasa ya cintanya. Itu yang pertama saudaraku. Saudara rindu untuk mencari wajah Tuhan? Amin. Amin. Hari Jumat tanggal 5 April kita berdoa ya. Amin. Ya, kita doa. Kita kembali masuk dalam doa hari Jumat ya. Kita mau mencari wajah Tuhan. Karena memang kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita ingin mengikatkan diri supaya kita jadi apa? Satu roh. Satu roh katanya kan? Satu roh. Ya kan? Saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu jemaat atau pada gitu. Sudah punya anak jauh kerja ada di luar negeri, anak di Cibinong. Ada kerinduan kan? Ya kan? Ada kerinduan kan? Harus tetap diikat apa dengan kasih, dengan perhatian, betul nggak? Dengan nasihat, ya kan? Diikat dengan itu mengikatkan diri supaya jadi satu. Jadi apa yang baik kita tularkan, kita impartasikan kepada buah hati kita. Amin. Itulah maksud Tuhan supaya kita mengikatkan diri kita kan, supaya kita jadi satu dengan Tuhan. Nggak mungkin kan orang tua ngajaran jahat kepada anaknya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin itu. Amin. Amin. Orang tua yang baik yang takut Tuhan pasti mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua kita kembali kepada bacaan kita dalam Lukas tadi. Tolong dibaca ayat ke-6 dan ke-7. Dibaca lagi. Lukas 24 ayat 6 dan 7. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kita katakan ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Iya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, momentum Paskah membawa kita untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya ulangi ya. Momentum Paskah membawa kita untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya tulis di sini, kasihnya tidak terhitung. Kalau tadi yang pertama itu menjalin persatuan, bisa ditambahkan. Kalau yang kedua kasihnya tidak terhitung. Tadi kita nyanyi lagu apa? Ingat kasihnya. Pernah nggak saudara-saudaraku bisa menghitung kasih Tuhan? Pernah? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang saya berumur menjelang 51 tahun. Ibu Gembala menjelang 50. David 45. Ya. Bisa nggak kita hitung 43 tahun hidup kita itu? Nggak pernah bisa kita hitung. Nggak akan pernah bisa itu. Maka itu saya pernah sampaikan ini di suratan Efesus ya. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Besarnya, panjangnya, tingginya ya. Ingat kasihnya setinggi langit ya. Ya, kalau saya boleh tambahkan sebenarnya lebih di atas langit lagi. Betul nggak? Bisa menangis kita saudaraku, tapi bisa kerja ke luar negeri, bisa menghidupkan keluarga,
bisa memberkati pelayanan kita, lakukan semuanya apa yang kita kerjakan. Menangis kita karena betapa kebaikan Tuhan luar biasa. Amin. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ambil kalimat yang di paling terakhir, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Awalnya kan penderitaan, kamu akan diserahkan, dia akan diserahkan pada anak manusia, diserahkan kepada orang berdosa dan disalibkan. Tapi lihat ayat selanjutnya, penutup, akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada pengharapan nggak di sini? Ada nggak? Amin. Ada kemenangan nggak? Tadi kan kita sudah nyanyi, bukan? Amin. Saya singgung waktu hari Jumat kemarin, waktu Yesus rindu makan Paskah, setelah itu dia menderita. Kalau orang Israel dalam kitab Keluaran makan Paskah untuk keluar dari penderitaan, tapi Yesus makan Paskah untuk masuk dalam penderitaan. Saudara, jangan pernah menolak kalau Tuhan kasih karuniakan penderitaan dalam hidup kita, permasalahannya. Ingat Yesus, firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani, ingatlah akan dia. Atau walaupun nggak ada dalam catatan, saya akan ajak kita untuk buka, yuk kita buka sebentar kitab Ibrani ya. Karena ada kata ingatlah apa yang dikatakannya waktu di kalian. Nah kalau ini Yesus bilang dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Tolong dibacakan Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Nah, itu dia ayatnya, firman Tuhan. Tolong dibaca ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Iya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat keempatnya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Katakan amin. Sampai di situ saja. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Saudara, saya mau tanya, Tuhan mana seperti itu? Yang rela menggantikan posisiku dan posisiku. Harusnya kita yang disalib. Harusnya saya dan saudara yang disalib, yang dicaci, yang dihina. Jadi kalau dalam hidup ini Tuhan izinkan ada persoalan, ada masalah, jangan pernah bersungut-sungut. Amin. Jangan menggeruduk. Lewati aja, hadapi saja. Ya kan? Sudah banyak kok yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya kan? Ingatlah akan dia. Ingat selalu kata dia. Ingat pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini dua malaikat loh yang mengingatkan. Ya kan? Ini luar biasa nih. Gempar. Gempar betul. Tidak ada mayatnya. Di mana dia? Wow, saya mau katakan ini luar biasa, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa. Dan kita masuk bagian yang ketiga, poin yang ketiga, dan ini tadi sudah saya singgung di awal. Mari kita kembali pada Lukas pasal 24. Tapi Pak David tolong bacakan ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Iya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katakan amin. Momentum Paskah membuka pikiran kita untuk lebih mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, amin. Amin. Jadi buka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Bahwa betapa kaya dan luar biasanya Tuhan. Dia tidak pernah berdusta. Kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan mungkin bohong. Amin. Dia tidak akan ingkari. Ya, saya ingin berkata kepada kita semua dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, peristiwa Paskah ini, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Carilah Tuhan, ya, dimanapun engkau berada, ya, di rumah kah, di tempat kerja kah, tetap cari Tuhan dengan hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Waktu kita menolong orang, ya kan, ada orang minta tolong begini, minta tolong begini, kita seperti menjadi berkat bagi dia, perpanjangan tangan Tuhan bagi hidup dia. Amin. Walaupun sekedar tolong dong, foto-fotoin misalnya kan, kayak misalnya, tolong begini, apapun yang nilai kebaikan kita lakukan. Ada ayat firman Tuhannya. Mari kita kembali buka dalam kitab Amos.
Oke. Tolong, pada dibacakan kita Amos pasal 5, tapi tolong baca ayat 14-nya. Amos 5 ayat yang ke-14 Dan 15 ya. dan 15. Ya. Hidup dan mati. Yes. Carilah yang baik Carilah yang baik. dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Supaya apa? Supaya Hidup. kamu hidup. Yes. Kemudian Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam Iya. akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. kalau kamu buat kebaikan, nggak mungkin Tuhan tidak sertai kamu. Nggak mungkin itu. Ayat 15. Bencilah yang jahat Iya. dan cintailah yang baik, Iya. dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Puji Tuhan. Kita sepakat benci yang jahat dan mencintai yang baik. Amin. Saya senang baca ayat firman Tuhan seperti begini, saudara, mengingatkan kita, kalau kamu lakukan yang baik, bukan yang jahat, maka Tuhan akan menyertai kamu. Ini firman Tuhan loh ini, ya kan? Ini firman Tuhan. Ini luar biasa. Setelah kita dihapuskan dosa dengan kematian Yesus di kayu salib, ya kan? Roma pasal 4 ayat berapa? Ayat 7. 4 ayat 7. Ya, langkah kita. Yesus bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa maut. Jadi orang percaya punya jaminan kekal masuk surga. Sekalipun umur kita akan berkurang dan kita akan meninggal dunia. Tapi itu hanya, kalau saya boleh pinjam nih, ada khotbah bagi kita di kami dengan apa? Istilahnya apa? Transit. Ya, kalau orang naik pesawat, ya kan? Kemarin naik Sri Lanka ada transit ya? Ya. Transit ya. Kalau transit itu tuh lama atau sebentar? Sebentar. Sama kayak kita. Kita ada dalam dunia ini. Ini seperti transit. Transit. Nggak lama. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Nanti kita menuju tujuan utamanya. Surga yang kekal. Amin. Kita kayak rest area. Kalau kita masuk jalan tol ya, kalau rencana mau ke Bandung misalnya kan, ada rest area. Itu kan cuma transit. Nggak lama-lama tuh kita di sana. Tetap tujuannya utamanya ke tempat yang kita akan tuju. Sama saudara-saudaraku. Petrus pernah bilang, kita hanya hidup menumpang. Itu sebenarnya jiwa musafir Abraham itu luar biasa. Dia keluar dari Ur Kasdim menjadi bapa segala bangsa. Dia tinggalkan kemewahan Mesopotamia menjadi bapa orang percaya. Saudara, hidup kita di dunia hanya sesaat. Cintai yang baik. Amin. Lakukan yang baik. Jangan balas kejahatan orang. Ya, jangan punya dendam sama siapapun juga. Ya, jangan punya kebencian sama siapapun juga. Jangan. Ya, lakukan terus yang baik, maka kita akan melihat Tuhan akan sertai hidup kita. Wanita-wanita yang baik ini akhirnya tersadar. Dan kalau kita baca tadi ayat 45 kan, terbuka pikiran. Itu Yesus kan menampakkan diri kepada mereka semua. Karena kalau kita kembali pada Lukas kan, apa yang ditulis Lukas tadi? Yuk sebagai yang terakhir ya, Lukas 24 tadi coba, tolong dibaca ayat 11-nya Pak David. Lukas 24 ayat 11-nya apa? Coba. Lukas 24 ayat 11. Iya. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Mereka ini siapa? 11 murid kan? Iya kan? 11 murid kan? Iya. Mereka nggak percaya loh. 3,5 tahun bersama Yesus. Itu kan sudah minus Yudas, sudah nggak ada Yudas di situ. Ya kan? Kepada 11 pada dia beritahu, kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Nggak ada Tuhan Yesus sana. Kami ketemu kan ayat 11 kan bilang begini kan, perempuan-perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 9 tadi kan menceritakan semuanya. Betul kan? Ayat 9 tadi kan dikatakan menceritakan semuanya. Iya kan? Ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu. Saya mau tanya, yang diceritakan perempuan ini bohong bukan? Hoax bukan? Bukan kan? Kami ke kubur Yesus, bawa rempah-rempah nih. Tapi Yesus tidak ada mayatnya, yang ada 2 orang. Ya kan? 2 orang bilang, ngapain kalian cari yang hidup? Artinya kan dia sudah hidup. Tapi ironis, 11 murid bilang, omong kosong kalian ini. Ya kan?
Kadang-kadang saudara-saudaraku, saya mau bilang kepada saudara, apa yang kita sampaikan kepada orang lainnya, orang nggak percaya. Tapi jangan sakit hati ya. Halo? Jangan sakit hati. Amin. Nasihati terus keluarga kita. Amin. Sampaikan firman. Jangan sakit hati. Usaha kita untuk mengingatkan, aku sudah pernah sampaikan firman kepada kamu. Amin. Itu jadi urusan dengan baik. Amin. Amin. Lakukan yang baik, bukan yang jahat. Lakukan terus itu, karena Tuhan akan menyertai hidup kita. Haleluya. Selamat hari Paskah. Selamat hari kemenangan. Amin. Dia telah bangkit, mengalahkan maut. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi